sini senang dengan adanya IKN, menerima dengan adanya IKN. Kami tidak pernah menolak, kami mendukung sepenuhnya. Tapi tolong tempatkan kami pada tempatnya gitu. Jangan digusur. Jalan-jalan ke IKN, baru tahu ya janjinya semanis kue lapis. Duduk manis aja, nikmatin pilihanmu. Enggak, sorry ya. Buat masyarakat, jangan khawatir. Insya Allah kita akan dipimpin oleh orang yang benar-benar memihak kepada rakyat. Salam perubahan. Gengs, apa yang dikhawatirkan Anies Baswedan terbukti benar adanya. IKN bakal timbulkan ketimpangan baru karena kebijakan yang didorong oleh kekuasaan. Minim kajian dan tanpa melibatkan diskusi publik akan membawa masalah bagi rakyat. Contohnya apa yang terjadi saat ini. Otorita IKN tidak mau ada perkampungan dan cegah pertumbuhan penduduk. Saya bilang saya tidak terima bunyinya surat ini. Kan surat teguran pertama. Seolah-olah sebelumnya kan ada penyampaian bahwa tidak boleh begini, memang tidak boleh membangun di kawasan inti. Tapi kan kami tidak membangun di kawasan inti. Dan kawasan itu belum ada ganti rugi sebelumnya. Sebenarnya kami sudah berusaha menyelamatkan dengan tidak memilih 02. Namun si korban emang tidak mau diselamatkan. Ya apa boleh buat. Belum ada yang menang dan kalah aja, mereka sudah merasakan efek keberlanjutan itu, gengs. Ya mau gimana lagi kan, itu pilihan mereka. Ya mungkin warga kampung Pemaluan itu udah seneng duluan kali ya, karena keberadaan mereka yang berada di kawasan IKN. Dengan memilih 02, mereka berharap keberlanjutan pembangunan IKN itu, kampung mereka tetap aman, ada di kawasan IKN. Tapi ternyata mereka malah mendapatkan keberlanjutan kesengsaraan yang harus angkat kaki dari kampung mereka sendiri, yang berada di kawasan inti IKN. Ya kami hanya bisa bilang selamat menikmati keberlanjutan. Bener kan? Itu kan pilihan Anda. Gak mungkin dong gue mengolok-olok. Serba salah sih ya. Mau kasihan tapi itu pilihan kalian. Tapi ya itulah gengs, buat masyarakat yang udah kecewa, ya kalian hanya bisa berdoa lah sekarang ya. Insya Allah keberlanjutan yang tidak memihak kepada rakyat itu akan kalah dengan perubahan yang lebih mementingkan kepentingan rakyat. Ya kita berdoa nanti hasil resmi dari KPU itu ya minimal 2 putaran lah ya, dan dimenangkan oleh perubahan. Amin. Mau bangun apa di Kalimantan? Karena berarti seluruh wilayah Kalimantan yang dijangkau, bukan hanya satu lokasi di Kalimantan. Karena ketika kita bicara dua hal itu, IKN satu lokasi di Kalimantan, pertanyaan, masyarakat Kalimantan Barat dapat apa? Ekspektasi masyarakat mengira pembangunan IKN bakal bawa manfaat buat warganya. Ternyata malah bawa warga asing untuk tinggal di IKN. Inilah gengs, ada banyak permasalahan yang terjadi di IKN sekarang. Taulah yang lagi rame sekarang ya. Warga asli diusir dan harus angkat kaki dari kampungnya sendiri yang sudah ditinggali puluhan tahun. Digusur dengan dalih pembangunan dan mereka tidak punya sertifikat. Miris banget gak sih? Dan tahu nggak gengs, warteg juga dilarang di IKN karena dianggap kotor. Wah ini kacau banget sih ya. Habis itu nggak terima tuh, dibilang warteg itu tidak boleh di IKN. Lah kenapa nggak terima gitu loh? Kan kalian sendiri yang menginginkan keberlanjutan. Bahkan kalian para komunitas warteg sebelumnya juga sudah deklarasi kan, dukung untuk Prabowo Gibran. Demi apa? Demi kemajuan ekonomi kerakyatan. Itu yang kalian inginkan kan? Ya harus terima dong sekarang. Kalau warteg itu tidak boleh di IKN. Jadi ya udah nikmatin aja gitu. Kan masih banyak daerah-daerah lain selain IKN. Alasan warteg itu tidak boleh di IKN itu kan alasan kebersihan. Itu kata Menteri PUPR, gengs, Basuki Hadimuljono. Oke, banyak juga komentar di video-video gua yang selalu mempertanyakan, pada kemana Panglima Dayak? Banyak netizen juga penasaran dengan Panglima Jila. Apa komentarnya dengan permasalahan masyarakat yang ada di kawasan IKN yang diminta merobohkan rumahnya sendiri dan harus angkat kaki? Ya siapa tahu dengan Panglima angkat bicara itu ada solusi gitu kan. Ya tapi sampai saat ini komentar dari Panglima Jila juga belum ada ya. Tapi yang gua salut adalah dengan Panglima Pajaji yang sampai detik ini masih konsisten menyuarakan, dan bahkan Panglima Pajaji sendiri mengutuk pembangunan IKN sampai kiamat pun. Coba kita lihat komentarnya. Saya sampai dunia kiamat pun tidak pernah menyetujui proyek IKN itu, pemindahan IKN di Kalimantan, dan saya akan mengutuk itu tempat IKN. Jadi bagaimana keadilan ini tidak pernah kami dapatkan, tidak pernah merata terhadap masyarakat kami. Masyarakat kami habis, jalannya dirampas, dirampok tanpa kompensasi. Dan mirisnya lagi, gereja di HGU-kan, rumah sekolah di HGU-kan, tempat ibadah di HGU-kan.
Itu fakta yang terjadi di lapangan. Saya bukan hanya bicara omong kosong, saya bukan hanya bicara keluar-keluar, tetapi sayalah yang mengurus mereka, masyarakat saya. Bakal panjang nih urusannya. Panglima Pajaji mengutuk pembangunan IKN. Itulah guys komentar dari Panglima Pajaji ya. Sekarang kita lagi menunggu komentar dari Panglima Jila. Ya kita tahu kalau Panglima Pajaji itu emang dari dulu gak setuju dengan IKN. Saya sampai cek datanya. Datanya di 5 provinsi Kalimantan ini ada kelas yang rusak berat itu jumlahnya 10.000 ruang kelas. Oke. 79.000 itu SD, SMP, SMA sampai dengan SLB. Dan kalau dicek nih, di Kalimantan Barat sendiri itu ruang kelas yang rusak berat itu jumlahnya 28.000 ruang kelas berat. Sekarang, apakah itu perlu dibiarkan? Kalau tidak, lebih baik uangnya digunakan untuk memperbaiki kualitas manusia. Sekarang kita sadar ya, dengan apa yang diungkapkan oleh Anies Baswedan di setiap kampanye-kampanyenya, di Desak Anies atau di forum apapun itu, sekarang terbukti gitu. Persoalan-persoalan yang ada di IKN. Ya itulah gengs, yang namanya pemerataan, itu bukan membangun kota di tengah hutan. Karena pasti akan menimbulkan ketimpangan baru. Coba pikir, bangunan-bangunan sekolah yang ada di Kalimantan. Bukan hanya sekolah, mulai dari permasalahan kesehatan, pendidikan, mestinya itu juga yang harus difikirkan gitu. Kita harus tahu ini, gengs. Anggaran uang IKN itu bisa buat bangun sekolah-sekolah, puskesmas, rumah sakit, jalan-jalan yang menghubungkan antar provinsi di Kalimantan. Itu yang namanya pemerataan. Bukan hanya satu kawasan, gengs. Sekarang kita bisa bandingkan siapa yang lebih memihak kepada rakyat. Utang dengan dalih investasi agar seolah-olah pembangunan IKN itu baik-baik saja. Nyatanya di belakang pembangunan IKN itu banyak tragedi dengan masa depan keuangan negara yang memprihatinkan, gengs. Sepertinya hal ini. Awalnya Presiden Jokowi larang tuh jual beli tanah di IKN. Jika ada pembeli, itu tidak akan diakui. Tapi apa yang terjadi? Saat ini mendadak berubah. Akhirnya, Presiden Jokowi izinkan tanah IKN dijual ke investor. Kaget gak lo? Ya enggak lah, ngapain kaget ya? Karena keputusan undang-undang kan fleksibel ya kan? Menyesuaikan kebutuhan. MK aja bisa dirubah-rubah. Apalagi cuma urusan tanah. Kamu yang rakyat kecil, tahu apa? Seperti itulah gambarannya, gengs. Gimana menurut kalian? Ya, seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Kita ingin di Kalimantan jalan-jalan terbangun dengan baik. Betul. Dan datanya nih, Kalimantan Barat ini salah satu provinsi di antara 10 provinsi yang paling banyak jalan rusaknya.